Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Insya Allah sehat ya. Oke, adik-adik sudah makan atau belum? Ya, adik-adik harus makan. Karena kalau adik-adik tidak makan, adik-adik akan kehilangan fokus ketika pembelajaran nanti. Jadi adik-adik semua harus makan ya, biar semangat, biar lebih semangat kita melakukan pembelajaran hari ini, biar adik-adik bisa paham apa yang akan dijelaskan nanti ketika pembelajaran kita sedang dimulai. Oke, sebelum kita melanjutkan, kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya itu kita berdoa terlebih dahulu. Oke, marilah adik-adik sekalian kita melakukan doa agar apa yang kita lakukan bisa bermanfaat buat kita. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Oke, doa selesai. Kenapa kita harus berdoa? Karena agar apa yang kita pelajari hari ini bisa adik-adik bisa bermanfaat buat adik-adik sekalian, dan juga bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik, ke dalam kehidupan keseharian adik-adik sekalian. Oke, sudah semangat adik-adik untuk pembelajaran hari ini? Oke, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar materi IPA, yaitu menganalisis bentuk dan fungsi bagian-bagian dari tumbuhan. Selama ini kan kita mengenal tumbuhan ya hanya itu saja, sedangkan tumbuhan itu sendiri ada bagian-bagiannya. Nah, di bagian-bagian itu ada fungsinya masing-masing. Jadi kegunaannya itu memiliki kegunaan sendiri-sendiri dan juga saling berhubungan. Nah, kita tulis dulu ya pembelajaran kita hari ini, yaitu menganalisis bentuk dan fungsi pada bagian tumbuhan. Pada bagian Oke, bisa dibaca. Menganalisis bentuk dan fungsi pada bagian tumbuhan. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke pada bagian-bagian tumbuhan yang lebih jelasnya lagi, sebelumnya saya akan menggambarkan bagian-bagian pada tumbuhan. Jadi di sini saya akan menggambarkan contohnya seperti kita gambar tumbuhan di sini. Misalkan ini tanah, ini kita lihat ini akar pohon, akar tumbuhan misalnya seperti ini. Akar tumbuhan ada di dalam tanah. Ya, misalkan seperti ini. Di sini ada gambar tumbuhan. Ini batangnya. Misalkan kita gambar seperti ini ya adik-adik.
sini ada buah. Misalkan ya. Terus di sini ada bunganya. Di sini ada bunga di sini misalkan. Yang bergelantungan di daun sebelum menjadi buah. Sini misalkan daun. Kemudian sini buah. Ya misalkan seperti itu. Oke, ini biar lebih jelasnya lagi kita rincikan dari gambar ini ya. Di sini yaitu di sini saja biar lebih banyak, lebih jelas gambarnya. Di sini yaitu ini namanya akar. Ini akar. Kemudian yang ini tadi ini yaitu, atau kita gambar di sini biar lebih gampang kita tarik garisnya biar ya lebih kelihatan. Oke. Di sini ini daun. Ini tadi batang. Kemudian ini buah. Ya, kita ulang lagi ya. Ini bagian yang paling bawah tadi yaitu akar. Kemudian yang lebih tinggi lagi sepanjang ini disebut batang. Kemudian yang ketiga daun. Kemudian yang keempat buah. Terus di sini salah. Ini tadi bunga ya. Ini bunga. Sedangkan ini tadi yaitu daun. Berarti di sini ada 5 bagian. Paling bawah ini akar. Kemudian naik yang sepanjang ini yaitu batang. Kemudian ini yang di sini bunga. Kemudian lagi di atasnya lagi ada daun. Kemudian paling atas buah. Dari kelima bagian pada pohon ini atau tumbuhan ini dari kelima bagian tumbuhan ini masing-masing mempunyai fungsi masing-masing. Misalkan ini akar mempunyai fungsinya sendiri, kemudian batang mempunyai fungsinya sendiri juga. Di sini juga ada bunga mempunyai fungsinya sendiri, daun dan juga buah mempunyai fungsinya masing-masing, mempunyai fungsinya sendiri. Jadi tidak asal ada saja, tetapi mempunyai kegunaannya masing-masing. Berikutnya, fungsi tumbuhan keseluruhan ini ialah untuk menghasilkan oksigen. Oksigen itu berguna tidak? Ya pasti berguna buat pernafasan kita. Jadi sangat bermanfaat. Jadi di sini kemudian kita akan membuat, biar adik-adik lebih paham, kita akan membuat fungsi dari kelima bagian pada tumbuhan ini biar adik-adik lebih paham.
dari pembelajaran hari ini. Jadi kita mulai yang paling bawah, yaitu akar. Akar itu bagian dari tumbuhan yang paling bawah. Dia ada di bagian paling bawah, ada di dalam tanah. Tetapi adik-adik, ada juga pada tumbuhan lain mempunyai akar di luar. Misalkan tumbuhan seperti beringin. Tumbuhan itu kan beringin itu mempunyai akar seperti, ada yang seperti yang menjulur ke bawah, itu dari atas pohon menjulur ke bawah, itu juga akar. Di sini yang tapi kita jadikan contoh pada pembelajaran ini, yang pada umumnya akar pada tumbuhan berada di dalam tanah. Nah, di sini akar merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Tetapi ada beberapa tumbuhan yang akarnya ada di luar. Misalkan seperti pada pohon beringin. Akar berfungsi yaitu, siapa yang tahu? Iya. Akar berfungsi yaitu untuk mengokohkan, fungsi dari akar tadi, dan arah panah saja biar adik-adik lebih paham lagi. Tadi akar itu berfungsi untuk mengokohkan tumbuhan. Ya, akar itu untuk mengokohkan tumbuhan. Dan juga selain mengokohkan tumbuhan, akar juga berfungsi untuk menyerap air. Jadi di sini yang pertama fungsi dari akar yaitu mengokohkan tumbuhan. Misalnya tumbuhan ini tanpa akar, apa yang akan terjadi? Tumbuhan tanpa akar, pasti tumbuhan ini tidak akan kuat dan cepat roboh. Mungkin ketika ada angin yang kencang, pasti tumbuhan ini akan roboh karena tidak mempunyai akar yang kuat. Dan juga fungsi kedua akar yaitu untuk menyerap air. Kalau tidak ada akar, tumbuhan ini tidak akan subur. Karena fungsi dari akar ini untuk menyerap tumbuhan. Ya, seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke fungsi pada batang. Yang kedua ini ada batang. Perhatikan ya adik-adik, fungsi dari batang. Batang itu yang mana? Batang itu yang ini, yang bagian panjang dari akar ke atas. Fungsi dari batang yaitu kita kasih garis panah, itu untuk mengalirkan air dari akar ke daun. Mengalirkan air dari akar ke daun dan menopang tumbuhan. Ya adik-adik, kira-kira apa yang akan terjadi jika tumbuhan ini tidak mempunyai batang?
Apa yang terjadi kalau pada tumbuhan ini tidak mempunyai batang? Ya, yang terjadi yaitu tumbuhan ini tidak akan tumbuh subur dan mempunyai buah. Tidak akan mempunyai buah karena tidak ada yang membawa air untuk melakukan proses fotosintesis, akan membawa ke daun untuk menumbuhkan atau menghasilkan buah. Oke, selanjutnya kita masuk ke pada bagian bunga. Yang ketiga dari bawah, akar, batang, buah. Akar, batang, oke, biar intinya kita ke buah dulu. Buah. Kemudian adik-adik, kemudian kita akan masuk ke bagian yang ketiga pada tumbuhan, yaitu bunga. Apa fungsi dari bunga? Fungsi bunga yaitu untuk sebagai alat perkembangbiakan. Bunga fungsinya untuk sebagai alat perkembangbiakan. Bagaimana tumbuhan itu melakukan perkembangbiakan? Yaitu dengan cara bertemunya benang sari dan juga putik, ya. Itu cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan. Setelah bunga ini berkembang biak, itu biasanya hasilnya itu disimpan di buah. Simpan itu hasilnya dari perkembangbiakan itu hasilnya disimpan di buah berupa buah. Buahnya bisa kita makan, kita bisa nikmati. Kemudian kita masuk di bagian yang keempat, yaitu daun. Apa fungsi dari daun? Fungsi daun yaitu sebagai tempat melakukan fotosintesis. Daun fungsinya yaitu sebagai tempat melakukan fotosintesis. Melakukan fotosintesis, ya. Kemudian daun ini biasanya berwarna apa, adik-adik? Ya, daun pada tumbuhan biasanya berwarna hijau. Ya. Kemudian kita masuk di bagian buah. Fungsi buah yaitu menyimpan cadangan makanan. Fungsi dari buah yaitu untuk menyimpan cadangan makanan. Jika tumbuhan itu sudah berbuah, ya buahnya pasti sangat bermanfaat buat kita. Kita bisa menikmatinya, bisa kita makan, apalagi seperti buah
mangga pasti adik-adik suka, ya kan? Pasti adik-adik suka buah mangga itu, apalagi buah mangga yang manis kan, pasti enak sekali kita konsumsi. Ya seperti itu. Ya, kemudian setelah adik-adik tahu fungsi dari buah tadi, buah juga memiliki biji di dalamnya. Ya, fungsi dari biji itu biar adik-adik atau biar kita bisa menanam kembali, biar bisa menjadi tumbuhan yang lain lagi, bisa kita menikmati yang lebih banyak lagi. Misalkan kan dulu kita sudah makan buah mangga, bijinya bisa kita tanam, kita bisa manfaatkan kembali biar bisa menjadi tumbuhan yang baru. Ya seperti itu. Nah, jika adik-adik sudah paham bagian fungsi pada bagian-bagian tumbuhan ini, kita langsung masuk ke kesimpulan pada penjelasan hari ini. Kesimpulannya yaitu tumbuhan ini mempunyai bagian dan fungsinya masing-masing demi kelangsungan hidup pada tumbuhan tersebut. Ya, dan juga fungsi dari tumbuhan ini banyak ya, fungsi tumbuhan ini ke kita, fungsinya itu kan banyak. Misalkan itu salah satunya kita bisa menikmati hasil dari tumbuhan ini. Jika tumbuhan ini berbuah, kita bisa menikmati hasil buah dari tumbuhan ini. Misalkan mungkin tumbuhan seperti mangga, pasti adik-adik bisa menikmati mangganya itu, apalagi jika mangganya manis ya, pasti adik-adik suka dengan hasil dari tumbuhan ini. Kemudian fungsi dari tumbuhan juga bisa menghasilkan oksigen yang segar buat kita hirup, karena tumbuhan ini fungsinya juga menghasilkan oksigen buat makhluk hidup agar bisa bernafas lebih segar lagi. Misalkan bayangkan adik-adik tinggal di daerah yang banyak pepohonan yang indah-indah, banyak ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan atau bunga-bunga, pasti di situ udaranya lebih segar, lebih adem ya, seperti itu, lebih enak kita hirup, udaranya lebih segar. Beda jika adik-adik tinggal di perkotaan, di sekelilingnya mungkin sedikit ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan, pasti beda kesegaran udaranya dengan seperti di sekeliling tumbuhan, pasti udaranya jauh lebih segar ya, seperti itu. Jika adik-adik sudah mengerti untuk pembelajaran hari ini, mungkin cukup di sini saja pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi keseharian adik-adik ya, bisa bermanfaat. Mungkin jika adik-adik suka untuk menanam tumbuhan, jadi adik-adik bisa tahu fungsi dan pada bagian-bagian tumbuhan ya. Ya, mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah.